Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji-pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan tanpa henti dan tidak terhingga sekali, sehingganya andai sekiranya para hadirin kita berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, duduk kita sebentar untuk menghitung, maka tidak akan sanggup kita. Berbeda halnya dengan musibah yang kita hitung. Kalau musibah yang kita hitung para hadirin bisalah kita hitung. Tapi kalau nikmat Allah tidak bisa dihitung. Cobalah para hadirin, bisa tak menghitung barangkali masuk ke rumah sakit dalam sebulan? Bisa kita hitung ya? Bisa ya? Tapi kalau untuk nikmat Allah tidak bisa kita hitung. Oleh karenanya, mana yang banyak nikmat Allah atau musibah yang Allah turunkan? Nikmat Allah yang banyak. Sehingga Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai sekiranya kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu kalian. Oleh karenanya para hadirin, kewajiban orang yang menerima nikmat itu adalah bersyukur. Kita tinggal menerima. Kita adalah makhluk yang menerima pemberian dari Allah, tinggal syukuri nikmat itu. Katakan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adalah karunia dari Allah. Ini karunia dari Allah. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tersampaikan kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, untuk 2 kali pertemuan ini kita membahas berkaitan dengan persiapan kita untuk menyambut ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat mulia, itu adalah ibadah bulan Ramadan. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ibadah Ramadan tersebut bukan sehari selesai. Kalau sehari selesai kan mungkin kita fokus selesai. Akan tetapi Ramadan tersebut lama, selama 30 hari. Oleh karenanya para hadirin butuh persiapan jauh-jauh hari. Bapak Ibu, kalau kabar adik kadang untuk persiapan kan ya? Iya, jauh-jauh hari untuk persiapan. Nah, para hadirin, ini ibadah besar ya. Ibadah Ramadan adalah ibadah yang sangat mulia, yang sangat besar. Oleh karenanya butuh persiapan kita. Persiapan apa Ustaz? Stok makanan. Mungkin para hadirin tahu menyimpan, tapi yang kita pelajari adalah apa? Persiapan secara ilmu, bagaimana kita berpuasa Ramadan dengan ilmu. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lihat sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Artinya apa? Artinya setelah Sya'ban itu langsung datang bulan Ramadan. Maka apa agenda kita di bulan Sya'ban? Apa amaliyah kita di bulan Sya'ban ini? Yang pertama adalah lunasi hutang. Lunasi hutang puasa. Orang yang berhutang puasa tahun lalu disebabkan ada uzur, maka bulan Sya'ban adalah bulan yang terakhir untuk mengganti. Tidak ada lagi para hadirin, kalau habis Sya'ban berarti langsung apa? Langsung masuk Ramadan. Orang yang mengganti itu para hadirin ada 2 bentuk. Yang pertama adalah berpuasa, yang kedua adalah bayar fidyah.
Adapun untuk orang yang bayar fidyah itu khusus siapa? Itu khusus orang tua yang tidak sanggup berpuasa, maka fidyah. Atau orang yang mendapatkan sakit, yang sakit itu sangat lama sekali. Apa contohnya? Stroke itu ya. Stroke tersebut merupakan sakit yang jangka lama. Oleh karenanya mereka itu semua kewajibannya adalah bayar fidyah. Adapun ibu hamil dan ibu yang menyusui itu kewajibannya mengganti, bukan bayar fidyah, mengganti puasa. Kenapa demikian? Karena fidyah itu hanya khusus bagi orang yang tidak mampu. Kalau dipaksa orang yang tidak mampu kan mustahil para hadirin. Sehingga gantinya adalah fidyah. Sedangkan orang yang hamil itu berpeluang untuk sanggup suatu hari, berpeluang. Orang yang menyusui pun juga demikian. Maka kewajibannya adalah mengganti, bukan bayar fidyah. Adapun terkait dengan masalah fidyah sedikit, berapa takarannya? Takaran fidyah itu para hadirin adalah 1/4 sa'. Kalau untuk zakat fitrah kan 1 sa' ya. 1 sa' itu setara dengan 2,5 kilogram sampai 3 kilogram. Kalau 1/4 dari 3 kilo berapa berarti? 3/4 atau 0,75 gram beras. Itu setiap hari. Kemudian siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkannya adalah yang bersangkutan. Berarti kalau ada ibu kita yang tidak sanggup contohnya, maka dianjurkan dikeluarkan dari uang ibu kita, bukan uang anak. Bukan perhitungan pembahasannya, bukan anak pelit, bukan. Karena para hadirin kaidahnya tidak ada perhitungan sama orang tua. Tidak ada hitung-hitung, kaidahnya tidak ada hitung-hitung sama orang tua. Namun kenapa demikian dari uang orang yang bersangkutan? Karena pengganti puasa. Puasa itu adalah ibadah secara masing-masing, ibadah personal masing-masing. Oleh karenanya uang tersebut yang dikeluarkan dengannya fidyah dari pihak yang bersangkutan juga. Oleh karenanya tidak masalah para hadirin. Para hadirin alias orang punya orang tua yang tidak sanggup berpuasa, kalau punya uang maka bagusnya dari uang yang bersangkutan, karena sebagai pengganti dari puasa tersebut. Baik, itu amalan yang pertama di bulan Sya'ban. Selesaikan hutang puasa. Kemudian yang kedua para hadirin, yang kedua adalah ini berlaku umum. Latihlah beribadah dari sekarang. Latih beribadah dari sekarang, terutama ibadah-ibadah yang menjadi ujung tombak di bulan Ramadan. Kita latih sekarang. Sekarang kita melatih. Apa itu ibadah yang menjadi ujung tombak di bulan Ramadan? Yang pertama puasa itu sendiri. Yang kedua adalah baca Al-Quran. Yang ketiga adalah qiyamul lail. Itu ibadah yang inti di bulan Ramadan. Puasa, baca Al-Quran, kemudian qiyamul lail. Nah para hadirin, itu latihlah dari sekarang. 3 amalan tersebut sekarang kita latih. Oleh karenanya bulan Sya'ban ini dari sisi tinjauan puasa sunnah itu adalah bulan yang paling banyak harinya Nabi SAW berpuasa. Istri beliau mengatakan tidak ada hari yang paling banyak Nabi SAW melakukan puasa melainkan di bulan Sya'ban. Puasa apa Ustaz? Puasa Sya'ban. Itu tahapannya idealnya.
banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, kalau sekiranya terlalu baik, Ustaz, turunkan standar. Pilihlah yang bertepatan dengan puasa-puasa sunnah. Apa berarti? Senin, Kamis. Yang ketiga apa lagi? Ayyamul bir, yaitu hari 13, 14, 15. Hendaknya ada para hadirin. Kalau sekiranya tidak banyak bisa berpuasa di bulan Sya'ban, maka pilihlah yang itu sudah merupakan hari-hari sunnah. Kamis, berpuasa dari Kamis. Kalau tidak berpuasa dari Kamis, berpuasa dari Senin. Kalau tidak juga usahakan di 13, 14, 15, agar kita bisa mengikuti contoh dari Nabi. Nabi SAW tersebut banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Oleh karenanya usahakan untuk puasa mungkin 2 kali atau 3 kali. Jangan sampai di bulan Sya'ban ini kosong dari puasa, itu kaidah. Jangan sampai, usahakan ya, jangan sampai kosong dari ibadah puasa di bulan Sya'ban. Satu. Tapi catatannya para hadirin, puasa sunnah ini ditujukan kepada orang yang hutangnya sudah lunas. Tapi kalau sekiranya masih ada hutang, nah bayar hutang dulu, kemudian baru puasa sunnah. Baik, itu yang pertama yang diagendakan. Yang kedua para hadirin, yang diagendakan di bulan Sya'ban itu adalah dekatkan hubungan kita dengan Al-Quran. Dekatkan kembali. Dekatkan. Para hadirin, waktu kita ada 24 jam, usahakan untuk membaca seperempat halaman itu cukup. Yang penting adalah setiap hari itu para hadirin kita nyentuh mushaf. Kita nyentuh mushaf. Uduk kita baca Al-Quran. Tidak usah lama-lama. Tidak usah 1 jam, tidak usah. Seperempat halaman cukup. Selesai. Agendakan rutin pokoknya. Para hadirin yang bisa baca Al-Quran kapan contohnya? Di waktu subuh baca waktu pagi, atau di waktu habis isya baca di waktu habis isya. Artinya jangan sampai meninggalkan Al-Quran seharian, 2 hari, 3 hari, sampai hari 5 hari tidak pernah kenal dengan Al-Quran. Atau pernah seminggu, atau pernah 5 kali hari. Dekatkan kembali hubungan Al-Quran itu para hadirin. Itulah firman Allah, yang semua informasi yang ada di dalam Al-Quran itu para hadirin valid dan benar. Tidak ada satupun informasi penipu dan tidak ada. Allah katakan, "Waman asdaqu minallahi qila." Barang siapa yang paling benar ucapannya daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Agar kebiasaan ini para hadirin, kebiasaan itu kalau sudah menjadi darah daging, itu akan muncul dimanapun dan kapanpun. Terlepas para hadirin kebiasaan taat atau naudzubillah kebiasaan buruk, yang namanya kebiasaan akan muncul dimanapun dan kapanpun. Bisa jadi para hadirin sudah memiliki suatu ketaatan, sudah terbiasa, akan muncul, bisa jadi ketika safar muncul ketaatan tadi, karena telah terbiasa. Ini hikmahnya membiasakan ketaatan. Kalau para hadirin, dan yang lebih indahnya adalah membiasakan taat di waktu muda. Insya Allah ketaatan ini akan dibawa sampai tua. Iya, karena kebiasaan, dan akan meninggal di atas ketaatan. Nauzubillah. Kalau keburukan yang kita bangun di usia muda, dikhawatirkan keburukan ini akan dibawa ketika masuk usia tua. Para ulama membuat kaidah, man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa para hadirin
yang telah punya pola hidup, maka dia akan meninggal di atas pola hidup tersebut. Kalau pola hidupnya adalah pola hidup yang taat, dia akan meninggal di atas ketaatan. Kalau pola hidupnya adalah pola hidup yang kurang taat pun juga demikian. Oleh karenanya kalau kita mendengar orang medis mengatakan apa? Pola hidup sehat. Kan itu orang medis katakan. Nah, kalau secara rohaninya itu adalah pola hidup taat. Maka digabung, nggak masalah, digabung lebih bagus. Berarti apa? Pola hidup sehat dan pola hidup taat. Usahakan demikian agar pola hidup sehat berkaitan dengan dunia. Pola hidup taat, pola hidup sehat berkaitan dengan dunia, pola hidup taat berkaitan dengan akhirat. Tapi waduh orang ini dunia dan akhirat. Dan yang lebih indahnya kebiasaan ini ketika para hadirin telah memiliki kebiasaan masuk bulan Ramadan, kebiasaan itu telah menjadi darah daging, alias akan baik insyaallah. Oleh karenanya kalau kita lihat kenapa orang-orang tua kita tersebut sangat ringan untuk taat di bulan Ramadan. Jawabannya apa? Sebelum Ramadan masuk mereka sudah taat. Jadi gampang aja mereka untuk taat. Gampang saja untuk baca Al-Quran biasa. Karena sebelum Ramadan datang telah memiliki pola taat. Nah, inilah pentingnya membangun ketaatan sejak dini. Dengan harapan ketaatan itu menjadi darah daging bagi kita. Sehingga dimanapun kita berada, mau kita safar, mau kita bertemu dengan waktu yang mulia, ketaatan ini muncul. Inilah hikmah orang-orang yang punya kebiasaan untuk taat. Biasakan. Para hadirin adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya amalan yang keberapa berarti? Amalan yang ketiga ya. Di bulan Sya'ban apa amalannya adalah berbanyak doa. Berbanyak doa. Doa apa Ustaz yang diperbanyak? Doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ballighna Ramadan. Itu doa. Apa? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau kita lihat para hadirin, kebiasaan orang soleh sebelum kita, 1 tahun itu berapa bulan? 12 bulan. Kalau kita lihat bagaimana para orang-orang soleh tersebut betul-betul fokusnya tentang bagaimana ibadah. Setelah selesai dari ibadah Ramadan para hadirin, itu mereka berdoa selama 6 bulan. Itu saya ulang-ulang. Apa isi doa Ustaz? Isi doanya adalah, ya Allah, terimalah ibadah ambo salamo di bulan Ramadan. Itu salamo 6 bulan. Dikhususkan. Padahal para hadirin, itu sudah ada sebenarnya doa yang rutin yang kita ucapkan setiap pagi hari. Apa doa yang kita ucapkan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu kan tiap subuh itu. Selesai zikir para hadirin duduk dulu sebentar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini harian. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, soalnya kita akan mencari rezeki habis ini. Kemudian amalan yang diterima. Nah, pengkhususannya para salaf tersebut menambah
Ya Allah, terimalah amalan saya selama di bulan Ramadan yang patang. Kenapa mereka berharap sekali para hadirin? Karena setiap ketaatan di bulan Ramadan itu pahalanya besar, yang tidak akan didapatkan dengan bulan-bulan yang lain para hadirin. Para hadirin, baca Al-Quran di bulan Ramadan tidak akan sama pahalanya dengan bulan Sya'ban, tidak akan sama. Tidak akan sama juga dengan bulan-bulan yang lain. Para hadirin, sholat malam pahalanya tidak akan sama dengan pahala sholat di bulan Ramadan, tidak akan sama. Para hadirin, sedekah di bulan Ramadan pahalanya tidak akan sama dengan bulan yang lain. Luar biasa pahalanya. Alias kalau kita punya tanah para hadirin, kalau kita ibaratkan Ramadan itu adalah lahan yang sangat subur untuk menanam ketaatan. Yang kalau apapun, sekecil apapun ketaatan tersebut, dia akan berbuah yang sangat lebat sekali. Dan itu tidak ada pada bulan yang lain, tidak akan ada. Tidak akan ada pada bulan Jumadil awal, tidak akan ada. Secara konsep apa? Semua ketaatan itu pasti Allah balas. Tapi pembalasan Allah lebih besar hanya di bulan apa? Bulan Ramadan. Oleh karenanya salaf tersebut, orang-orang soleh sebelum kita, itu selama 6 bulan doanya apa? Ya Allah, ketaatan ambu di bulan Ramadan patang tarimu lah ya Allah. Ku ada sembahyang tarimu sembahyang tersebut. Ku ada sedekah tarimu sedekah tersebut. Ku ada baca Al-Quran tarimu baca Al-Quran tersebut. Selama 6 bulan. 6 bulan yang kedua para hadirin, redaksi doanya beda. Redaksi doanya apa? Ya Allah, jumpakanlah saya dengan bulan Ramadan. Redaksi pertama apa? Agar amalan diterima. 6 bulan seperti itu. 6 bulan yang kedua para hadirin, redaksinya beda. Ya Allah, jumpakanlah saya dengan bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Berarti semenjak start bulan apa berarti? Sya'ban. Sebelum Sya'ban Rajab, berarti 6 bulan belakang. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah bertemu dengan bulan Ramadan. Artinya rindu untuk beramal dan taat di bulan Ramadan. Yang sebenarnya para hadirin, yang kalau ajal itu sebenarnya tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Itu sudah baku. Bakunya tersebut Allah suruh malaikat untuk mencatat umur. Ketika janin sudah berada di perut ibunya seumur 120 hari atau 4 bulan, itu sudah bakui. Masalah rezekinya ditulis. Oleh karenanya rezeki yang kita dapat hari ini, yang kemarin, kemudian selanjutnya itu telah tertulis. Oleh karenanya para hadirin, ketika kita mengimani rezeki kita telah ditulis masing-masing, ini bisa sebagai obat untuk meminimalisir hasad. Kawan lebih tinggi, katakan itu telah Allah tulis untuk dia. Ketika dia berada dalam janin ibunya, sudah di situ ditulis. Kemudian dicatatkan juga apa? Umur tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Akan tetapi meskipun demikian, yang namanya umur itu, takdir itu rahasia, kita tetap dianjurkan apa? Meminta. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Karena betapa banyaknya para hadirin, ada orang yang meninggal sebelum Ramadan datang. Itu rahasia ilahi itu. 1 hari, 2 hari sebelum Ramadan datang sudah meninggal dunia, itu rahasia ilahi. Tapi kewajiban kita adalah penuh harap. Allahumma balighna Ramadan. Oleh karenanya para hadirin, adalah perbedaan kita. Kalau kita ilmui adalah perbedaan bagaimana sikap kita dengan mendekatnya bulan
Ramadan, minta kepada Allah agar berjumpa dengan bulan Ramadan. Baik, itu doa ya, itu doa. Amaliyah yang selanjutnya tentang bulan Sya'ban dan seterusnya, berarti amaliyah yang keberapa berarti? Amaliyah yang kelima para hadirin. Ini amaliyah hati yang kelima dan yang keenam. Ini bekalnya adalah yang kelima adalah perbanyak isti'anah. Perbanyak apa? Isti'anah. Apa itu isti'anah itu Ustaz? Isti'anah itu artinya memohon pertolongan kepada Allah agar dimudahkan untuk taat, agar dimudahkan untuk mencapai target yang kita targetkan di bulan Ramadan. Oleh karenanya para hadirin, ibadah itu sebenarnya terwujud, terlaksana pasti setelah ada kemudahan dari Allah. Oleh karenanya digandengkan dua itu yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah. Apa ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ya. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong, minta kemudahan. Di bulan Ramadan itu para hadirin, tadi telah kita sampaikan bukan sehari selesai. Kalau sehari selesai mungkin semua orang bisa full di masjid. Sehari selesai bukan bulan Ramadan, hari kedua bukan Ramadan. Akan tetapi Ramadan itu selama 30 hari. Sangat berkemungkinan itu patah semangat. Sangat berkemungkinan 30 hari. Bisa jadi mundur secara teratur di hari yang kedua balik, di hari yang ketiga balik. Dan nampak sepungguangnya kawan. Iya berarti. Kenapa demikian Ramadan 30 hari? Oleh karenanya salah satu kiat agar bisa kita istiqamah melakukan ketaatan selama bulan Ramadan, jangan lepaskan isti'anah. Jangan lepaskan doa minta kemudahan. Itu terus. Masuk bulan Ramadan pertama, isti'anah, minta tolong kemudahan untuk hari yang kedua, agar bisa menuntaskan setiap baca Al-Quran. Macam-macam hadirin. Kalau tidak dapat isti'anah, tidak dapat pertolongan kita dari Allah, repot juga. Itulah kandungan zikir pagi sore yang awak baca. Apa itu? Wala takilni ila nafsi tarfata ayn. Apa kandungannya? Ya Allah, jangan Engkau lepas saya ya Allah, meskipun sekejap mata. Dilapih ke Allah sekejap mata, habis berarti tidak akan bisa bertahan selalu sampai di hari ke-30 selalu masuk di hari yang ketiga di pagi hari minta isti'anah untuk bisa melakukan ketaatan di siang dan di malam. Masuk hari yang keempat isti'anah balik. Pokoknya berhati isti'anah terus. Sehingga Nabi SAW mengatakan, liyas'ala ahadukum hajatahu kullaha. Hendaklah masing-masing kalian itu mengadukan hajatnya kepada Allah. Nah dibuka sama Nabi berhati. Hendaklah masing-masing kalian mengadukan hajatnya kepada Allah. Kita masing-masing kita punya hajat. Lah dibuka solusi oleh Nabi. Masing-masing kalian adukan hajat itu kepada Allah. Berarti yang pertama sekali mendapat aduan hajat kita bukan manusia. Akan tetapi yang pertama sekali mendengar siapa? Allah terlebih dahulu yang mendengar hajat kita.
Tapi kalau orang para hadirin, terkadang yang mendampingan pertama itu siapa manusia ngadu dulu kepada manusia, mengadu ke si A, mengadu ke si B, mengadu ke si C, lah nak tapi orang baru takkan Allah. Lah kasih kau kamari, lah 5 orang, ada bisa menolong baru takkan Allah. Takkan Allah itu salah. Yang benarnya apa katamu? Allah dulu yang di kanan. Minta kemudahan. Sampai-sampai Nabi katakan, hatta sya'sa'ana alaihi idza inqata'a. Bahkan sampai-sampai kalau kalian ingin menyambung tali sandal yang putus pun minta kemudahan kepada Allah. Boleh. Padahal menurut pandangan konsep akan ringan pada diri. Tali sandal yang putus. Akan tetapi rahasianya di mana? Rahsia Nabi lanjutkan. Kalau Allah tak memberikan kemudahan, kalian tak bertemu dengan kemudahan. Di situ baliknya. Sehingga doa, salah satu doa wa'abu para hadirin hafal, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan yang akan saya rasakan kecuali sesuatu yang Engkau perbuat mudah. Mudah saja mengarahkan, entah itu urusan dunia atau urusan ketaatan, itu pertolongan dari Allah tadi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang Kau perbuat mudah. Baik para hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ramadan kita diapakan? Selalu di-start dengan namanya ibadah isti'anah. Minta kemudahan kepada Allah. Selalu seperti itu. Baik. Itu startnya isti'anah. Kemudian para hadirin, ketika para hadirin berhasil mewujudkan taat di bulan Ramadan, maka tanamkan ibadah yang selanjutnya, ibadah syukur. Jadi startnya apa startnya? Isti'anah permulaan. Penutupannya apa? Penutupannya syukur. Subhanallah, kalau itu luar biasa para hadirin. Itulah hamba yang sebenarnya. Awalnya dia minta tolong kemudahan. Ya Allah, mudahkanlah urusan. Dan di akhir ketika dapat para hadirin, dia menjadi hamba yang bersyukur. Itulah hamba yang sebenarnya. Dari awal dia sadar dia tidak mampu. Itu hamba yang sebenarnya seperti itu. Selalu memohon kemudahan. Nah, ketika dia dapat berhasil mewujudkan apa yang dia inginkan, dia menjadi hamba yang bersyukur. Termasuk dalam ketaatan pun. Emangnya Ustaz, untuk telah berhasil melakukan ketaatan butuh kepada syukur? Butuh. Bukan masalah dunia saja yang kita syukuri para hadirin. Bisa taat pun butuh kepada ibadah syukur. Para hadirin, andai sekiranya isti'anah, contoh isti'anah kepada Allah, ya Allah, sekarang adalah malam ganjil di 10 hari terakhir, contoh, mudahkanlah untuk menghidupkannya. Kan seperti itu isti'anah. Seperti itu. Alhamdulillah para hadirin mendapatkan kemudahan untuk bisa menghidupkan satu malam full di malam ganjil tersebut. Maka keesokan paginya para hadirin, puji Allah, alhamdulillah, Engkau mudahkan ya Allah. Jangan dijadikan bagat anggota para hadirin. Oh, tadi malam mempunyai sesawana panjang ibadah tadi malam. Iko kawan yang parampi, iko lalu setelah sajamnya di masjid lah lalu. Tapi kalau amboy dari masuk jam 9 sampai subuh nak lalu. Jangan dijadikan sebagai bahan kadang-kadang. Jangan. Tapi syukuri. Tak perlu juga disampaikan. Itu hamba yang sebenarnya. Permulaannya butuh permohonan
dan finishnya kalau telah tuntas dia memuji Allah seperti itu terus. Selama berapa berarti? Selama 30 hari tersebut. Isti'anah dan ibadah syukur. Isti'anah dan ibadah syukur. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang berapa tadi? Amalan yang kelima ya. Keenam. Yang syukur ibadah berapa? Ibadah yang keenam ya. Isti'anah yang kelima, yang keenam adalah syukur. Yang ketujuh para hadirin, yang ketujuh adalah bekali ilmu. Berpuasalah dengan ilmu. Terkhusus ilmu yang berkaitan dengan masalah fikih Ramadan. Ini penting juga. Kita lihat para hadirin, kalau habis waktu insya Allah kita tuntaskan di pertemuan kita yang kedua. Ilmu apa yang harus diketahui tentang Ramadan? Yang pertama, kita ketahui kapan kita berpuasa Ramadan. Kapan berpuasa Ramadan? Ini dari awal. Seseorang tersebut berpuasa Ramadan dengan melihat informasi ru'yatul hilal. Jadi penanda kapan satu Ramadan itu dengan cara ru'yatul hilal. Telah terlihat bulan Ramadan. Nah, ketika para hadirin mendengar informasi satu Ramadan masuk, contohnya besok satu Ramadan, secara metode ru'yah dan informasi dari pemerintah, contoh besok satu Ramadan, maka di malam harinya sunnahnya adalah para hadirin mengucapkan doa ketika mendengar bulan baru itu masuk. Agak panjang sedikit. Lafalnya adalah Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Agak panjang sedikit, kita baca aja. Para dengar aja. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, wassalamati wal islam, wat taufiq lima yuhibbu wa yardah. Ada 5 doa. Ya Allah, tampakkanlah hilal yang baru ini, bulan baru ini, dengan kami dalam kondisi aman. Kemudian kondisi iman. Kemudian yang ketiga kondisi selamat dari sakit. Berarti sehat walafiat. Kemudian yang keempat masih membawa agama Islam. Kemudian yang kelima wat taufik, diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan di hari-hari berikutnya. Ustaz, panjang mana Ustaz? Ringkasnya para hadirin, diulang lagi ya. Baik. Allahu Akbar, apa Bu? Artinya saja ya. Ya, artinya baik. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami hilal ini dalam kondisi kami aman. Lawan dari aman apa? Negeri kacau, negeri terjadi peperangan, dihantui rasa takut. Pernah para kita semua mengalami rasa takut? Pernah. Selama berapa tahun? 3 tahun. 2 atau 3? 3 tahun. Apa itu? Covid. Itu semua orang dihantui rasa takut. Di bulan Ramadan juga ya. Di bulan Ramadan keluar takut, nanti masuk rumah pun juga takut. Keluar rasa kena, kalau masuk rasa membawa. Doanya, ya Allah berikan kami rasa aman. Subhanallah. Tak ada rasa takut para hadirin. Wal iman masih di dada kami. Wassalamah,
kondisi selamat walafiat, tidak sakit. Wal Islam, dalam kondisi membawa Islam. Kemudian yang kelima, wa taufik, mendapatkan taufik. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, panjang mana doa tadi? Para hadirin, ada cara ringkasnya. Apa cara ringkasnya? Sediakan kuota, tanya di internet. Nah, itu solusi akhirnya. Apa yang diketikkan? Yang diketikkan adalah doa ketika melihat hilal, atau doa ketika mendengar hilal. Insya Allah akan keluar. Kalaupun tidak apa, tidak masalah. Tapi rahasianya sudah dapat ya. Ya, rahasianya apa? Sediakan kuota, kemudian ketikkan apa? Doa ketika melihat atau mendengar hilal. Ada di situ para hadirin insya Allah. Kemudian para hadirin baca. Tidak disyaratkan hafal. Buka HP tersebut, baca teks Arab dan baca terjemahan. Kenapa demikian Ustaz? Baca teks Arab dan terjemahan karena para hadirin, kaidah doa tersebut kita akan mungkin lebih fokus ketika kita tahu apa yang kita minta. Ini kaidah doa. Orang tersebut lebih khusyuk, lebih penuh harap kapan? Apabila dia tahu kandungan doa yang dia baca. Ini kaidah. Oleh karenanya para hadirin, ketika para hadirin buka zikir pagi dan petang, sedikit tambahan, itu anjurannya buka para hadirin baca terjemahan. Oh, ternyata ini kandungan yang saya minta, itu ya. Ketika kita tahu besarnya kandungan yang kita minta, kita harap kepada Allah agar dikabulkan. Seperti itu. Oleh karenanya itulah hikmahnya kenapa kita berdoa sendiri. Karena apa? Karena kita yang memahami apa yang kita baca dan kita panjatkan. Baik para hadirin dan dirahmati Allah SWT, insyaallah kita tuntaskan di pertemuan yang kedua di bulan Syaban. Berarti akhir dari pembahasan kita apa? Doa ketika mendengar informasi besok 1 Ramadan. Ya, kalau sekiranya tidak hafal, gimana kiatnya tadi? Iya, silahkan buka HP kemudian baca. Sekarang sudah ada para hadirin, sudah ada sekarang ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.